Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada guru pembimbing, guru pengajar, Ibu Dian Handayani, SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Cahyani, saya dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konflik sipadan dan ligitan dalam tugas ujian praktek sejarah peminatan. Pada tahun 2002 lalu, ketika Indonesia di bawah pimpinan Presiden Megawati, Indonesia kalah bersengketa wilayah dengan Malaysia. Sengketa ini memperebutkan dua wilayah di timur Kalimantan, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Indonesia harus melepaskan dua pulau tersebut jatuh ke tangan Malaysia. Nah, kejadian ini membuat masyarakat pada saat itu marah dan tidak terima. Banyak sekali narasi-narasi yang keluar yang terkait dengan masalah ini. Tapi, narasi tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah ini, hanya mengkait-kaitkan dengan kepentingan mereka pribadi, terutama pada kepentingan politik. Sehingga pada saat itu banyak sekali masyarakat yang hanya menyalahkan pihak-pihak terkait tanpa menjadikan hal ini menjadi pembelajaran. Baik Indonesia ataupun Malaysia, untuk batas negara sama-sama mengacu pada peta perbatasan yang sudah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda dan Inggris, yaitu Konvensi 1891. Kesepakatannya ditandatangani Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juni 1891 di kota London, Inggris. Isi konvensinya mengatur berbagai hal menyangkut penentuan batas secara umum. Lalu ada Konvensi 1915, Perjanjian Belanda dan Inggris yang dilakukan pada 28 September 1915 di Kalimantan. Isinya yaitu menegaskan perbatasan kedua negara berdasarkan laporan yang dikerjakan secara bersama-sama antara Belanda dan Inggris dengan Konvensi 1891 yang menjadi patokan dasarnya. Acuan yang terakhir adalah Konvensi 1928, yaitu Perjanjian Belanda dan Inggris yang ditandatangani pada 28 Maret 1928 di Belanda. Ini menegaskan cara-cara yang dipakai untuk menentukan batas wilayah kedua negara. Tapi sayangnya di antara ketiga perjanjian tadi tidak ada yang secara jelas menyatakan Pulau Sipadan dan Ligitan masuk ke bagian dari wilayah jajahan Belanda dan Inggris. Masuk ke era Orde Baru pimpinan Soeharto, Indonesia menilai Pulau Sipadan dan Ligitan ini sebagai wilayah yang sangat strategis, dan ternyata Malaysia pun punya penilaian yang sama. Maka pada tahun 1967, waktu pertemuan teknis hukum laut tentara Indonesia dan Malaysia, ternyata kedua negeri secara bersamaan memasukkan Sipadan dan Ligitan dalam batas wilayahnya masing-masing, dan saat itulah sengketa ini mencuat. Sementara pada tahun 1969, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menjadikan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi status quo. Tentunya hal ini menyebabkan perspektif yang berbeda. Status quo versi Indonesia adalah dua pulau tersebut tetap tidak bertuan dan tidak boleh ada aktivitas atau penduduk sampai dengan masalah ini selesai. Sementara status quo versi Malaysia adalah dua pulau ini tetap tidak bertuan tetapi tetap dikelola oleh Malaysia sebagaimana sebelum terjadinya sengketa. Lalu kemudian Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad meminta Indonesia untuk membawa sengketa ini ke International Court Justice atau Mahkamah Internasional. Lagi-lagi kedua negara ini tetap teguh pada pendiriannya masing-masing. Hingga sampai akhirnya tiba-tiba Indonesia melunak dan menyelesaikan sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Setelah Presiden Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 7 Oktober 1996, tidak ada informasi yang jelas mengapa tiba-tiba Indonesia mau melunak. Akhirnya kesepakatan itu ditandatangani pada 31 Mei 1997 dengan syarat khusus, yaitu disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, kesepakatan ini bersifat final dan tetap di mana kedua negara tersebut harus menerima apapun hasil keputusan internasional dan tidak boleh menggugatnya lagi.
Pada 2 November 1998, sengketa Sipadan dan Ligitan mulai masuk ke ICJ dengan perjanjian khusus kedua belah pihak yang tadi sudah disebutkan. Didaftarkan pada 30 September 1998 yang waktu itu ditandatangani Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Abdullah. Setelah Indonesia memasuki masa era reformasi, setelah sempat beberapa kali pergantian presiden, akhirnya sengketa ini mencapai hasil putusan akhir pada tanggal 17 Desember 2002, tepatnya setelah 17 bulan Presiden Megawati bekerja. Persidangan. Dari total 17 hakim yang terdiri dari 15 hakim tetap, 1 hakim pilihan Malaysia, dan 1 hakim pilihan Indonesia memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik kedaulatan Malaysia dengan hasil voting yang cukup jauh, yaitu 16-1. Dan itu adalah kemenangan mutlak untuk Malaysia. Indonesia menegaskan klaimnya atas kedaulatan pulau-pulau yang disengketakan itu berdasarkan pada hak konvensi 1891 antara Belanda dan Inggris, terutama di pasal 4 yang membahas tentang garis batas teritori Belanda dan Inggris. Setelah dikaji, pengadilan memutuskan kalau konvensi itu tidak bisa ditafsirkan untuk menentukan kedaulatan pulau-pulau yang berada di timur Pulau Sebatik, karena baik konvensi 1891 ataupun perubahannya di 1893, garis batas itu tidak berlaku untuk Ligitan dan Sipadan. Setelah itu, Mahkamah Internasional beralih ke pertimbangan yang kedua, yaitu chain of title. Indonesia mengklaim memiliki hak kedaulatan dua pulau ini sebagai penerus Belanda, di mana Belanda telah melakukan perjanjian dengan Sultan Bulungan sebagai pemegang hak yang asli. Sementara Malaysia mengklaim kedaulatan tersebut dari Sultan Sulu yang diberikan kepada Spanyol, lalu ke Amerika, lalu ke Serikat Borneo Utara milik Inggris, lalu terakhir ke Malaysia. Tapi, setelah dilakukan pertimbangan, pengadilan memutuskan kalau Indonesia dan Malaysia tidak memiliki hak untuk kedua pulau ini berdasarkan perjanjian tadi. Akhirnya, Mahkamah Internasional pun melakukan pertimbangan terakhir, yaitu pertimbangan efektivitas, memutuskan kedaulatan berdasarkan aktivitas yang nyata yang bisa membuktikan kedua negara tersebut mengkontrol kedua pulau ini secara berkelanjutan atau yang bisa disebut dengan effective control. Indonesia menyebutkan kalau keberadaan Angkatan Laut Belanda dan Indonesia terus-menerus berada di sekitaran Pulau Sipadan dan Ligitan. Ditambah, perairan sekitar pulau tersebut dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Lalu, terhadap dalil ini, Mahkamah Internasional menyampaikan fakta-fakta yang ditujukan Indonesia tidak bisa disimpulkan bahwa kedua pulau itu adalah kedaulatan Indonesia, dan kegiatan masyarakat adalah kegiatan orang pribadi yang tidak berada di bawah kewenangan pemerintahan Indonesia. Sehingga, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak bisa dianggap sebagai bentuk efektif kontrol. Lalu, bagaimana dengan Malaysia? Setelah menolak pembuktian pihak Indonesia, pengadilan beralih ke pembuktian Malaysia, dan Malaysia menunjukkan bukti adanya kegiatan administrasi di pulau-pulau itu. Serikat Borneo milik Inggris melakukan tindakan administrasi efektif untuk mengatur dan mengontrol pengumpulan telur penyu di Ligitan dan Sipadan, di mana kegiatan tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi pada zaman itu. Mereka juga telah melakukan pelestarian pengurus yang tahun 1917 dan menyatakan bahwa ordonansi itu diterapkan setidaknya sampai tahun 50-an. Bukti itu menunjukkan bahwa koloni Serikat Borneo Utara memiliki otoritas di ke-20 itu. Bahkan sudah membangun pada tahun 1962 dan 1 tahun kemudian dengan bukti-bukti itu pengadilan menyatakan kegiatan Inggris dan Malaysia adalah bentuk penguasaan secara efektif dalam kurun waktu yang lama. Dan pada saat kegiatan dilakukan, Indonesia ataupun pendahulunya Belanda tidak pernah sama sekali menyatakan keberatan, ketidaksetujuan, atau menunjukkan sikap protesnya, dan karena itulah maka Ligitan dan Sipadan resmi menjadi milik Malaysia. Pada saat rapat paripurna DPR pada tahun 2003 lalu, di saat Menteri Luar Negeri kita dijabat oleh Bapak Hasan Wirayuda, beliau menyampaikan bahwasanya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini tidak pernah sama sekali masuk ke peta NKRI Indonesia.
Nah, itu artinya Indonesia tidak pernah kehilangan dua pulaunya dan tidak pernah menambahkan dua pulau tersebut ke dalam petanya. Nah, dari konflik sengketa dua pulau tersebut mengajarkan kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus sama-sama menjaga keutuhan negara, keutuhan NKRI, terutama wilayah NKRI. Kita harus sama-sama mengenalkan wilayah Indonesia ke mancanegara, agar meminimalisir perebutan hak wilayah oleh negara lain. Sekian video penjelasan materi mengenai konflik sepadan dan ligitan dari saya. Kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.